semua. Bapak yang saya hormati, Bapak Aibtu Rasmudi, selamat datang dan terima kasih atas kerjasamanya berkenan dan bersedia untuk memberikan ilmu buat mahasiswa kami. Saya banggakan juga Heri dan Kian beserta seluruh peserta panitia dan rekan-rekan mahasiswa yang dibanggakan. Pertama apresiasi yang sebesar-besarnya buat rekan-rekan semua. Apresiasi. Semoga ini juga nanti bermanfaat buat yang lain. Pelatihan bukan hanya sebatas untuk mendapatkan ilmu, tapi juga pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Serahan piagam kepada Pak Rasmudi dari Ibu Dewi Haryanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa berkumpul di sini bersama-sama dalam menghadiri kegiatan yang kami adakan dengan tema peran Babin Kamtibnas dalam mendukung penyelesaian konflik melalui negosiasi dan mediasi sebagai representasi keadilan restoratif. Dan saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh panitia kawan-kawan saya yang sudah secara sukarela membantu menyukseskan kegiatan pada hari ini. Dan tidak lupa pula saya berterima kasih kepada kawan-kawan semua yang hadir pada hari ini untuk meramaikan, untuk menyukseskan kegiatan yang kami adakan. Saya harap dengan adanya kegiatan ini kita bisa belajar bersama-sama, kita bisa menambah wawasan kita mengenai bagaimana sih caranya menyelesaikan konflik di tengah masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyampaian materi oleh Bapak Aibtu Rasmudi, kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua diberi kesehatan, nikmatan, sehingga kita semua bisa berkumpul, berinteraksi. Terima kasih ya buat panitia yang sudah mengundang saya di kegiatan pada hari ini. Kemudian yang kami hormati teman-teman, adik-adik mahasiswa yang berbahagia dan saya cintai dan saya muliakan. Kesempatan ini saya menyampaikan pesan dari Bapak Kapolres Tanjung Pinang. Dia menyampaikan salam kepada rekan-rekan semua. Kemudian menyampaikan pesan, ayo kita sama-sama menjaga situasi Kamtibnas ya di wilayah kita ini dengan aman, damai, tentram, nyaman semuanya ya, dan kondusif. Juga menyampaikan terima kasih buat panitia yang sudah mengundang saya ya untuk hadir di sini bertemu dengan teman-teman. Yaitu biodata saya, nama Rasmudi, pangkat Aibtu, Ajun Inspektur Polisi 31. Itu saya bekerja. Saya juga ikut pendidikan khusus waktu itu komputer dan bahasa Inggris. Kemudian masuk polisi tahun 99. Di sana kemudian pulang dari Aceh, saya menjadi penyidik bantu di Satres Narkoba ke Babin Kamtibnas. Ya, itu ya, Bayangkara, pembina keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian umumnya Bayangkara Babin Kamtibnas adalah disebut dengan Babin anggota polisi. Jadi Babin itu anggota polisi ya, bukan anggota itu anggota TNI. Kalau TNI Babinsa. Terusnya ya, tadi sekilas yang saya sampaikan tadi melakukan pembinaan, menghimpun informasi ya. Itu di informasi ini kita masukkan di sini ini itu kegiatan saya tuh mengumpulkan informasi, bukan saya duduk di pos atau di kantor. Nah, mungkin informasi datang. Yang saya lakukan itu ya bertatap muka dengan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Aisyah Alif-Nuraya. Saya ingin bertanya, peran dari Babin Kamtibnas sendiri ini kan untuk menertibkan masyarakat nih Pak. Nah kalau di BP sendiri itu kan memang mungkin lingkungannya Pak. Tapi kalau di Batam itu tuh ada kayak perumahan liar satu wilayah. Dan maaf untuk kawan di sini, di situ udah kayak HIV/AIDS gitu Pak. Itu udah kayak penyakit demam biasa gitu. Kayak orang setiap di atas jam 11 malam itu udah nggak jalan lagi. Sekitar wanita usia 30-an itu kayak duduk di atas kursi nunggu laki-laki yang lewat di jalan tersebut. Nah itu kalau untuk peran Babin Kamtibnas sendiri untuk menertibkan masyarakat yang seperti itu gimana ya Pak? Karena jujur aja lingkungan di situ kan pasti ada anak-anak kan Pak, dan itu kurang pantas saja untuk pilihan anak-anak tersebut.
aja sih Pak. Terima kasih Bapak. Dari mereka tuh ada program mereka lah untuk itu. Pertama, terus yang kedua kita pun mencegah jangan sampai kemana lagi. Kenalkan Pak, nama saya Yuni. Saya cukup tertarik mengenai yang Bapak sampaikan dari tadi mengenai peran peran Bapak lah ya. Dan jadi saya lebih ke mempertanyakan representasi keadilan restoratif. Nah jadi saya juga pernah membahas restoratif ini dengan polisi. Itu polisi juga mengatakan bahwa keadilan restoratif ini kan pendekatan pemulihan korban yang melibatkan pelaku korban. Jadi Pak, dari keadilan restoratif ini sendiri, kalau kata Bapak kan tadi saya mengamankan yang mengenai keluhan-keluhan masyarakat itu ke babi gitu ya Pak. Nah jadi kalau dari persepsi saya itu yang saya dapat ilmunya Pak ya, keadilan restoratif ini ketika ada seseorang melakukan tindak pidana itu melaporkan ke kepolisian. Nah jadi saya nggak tahu nih Pak, sebenarnya bagian dari polisi ini babi ini tingkatannya di mana gitu loh. Kalau yang saya persepsikan itu kita nih, misalnya saya terlibat sebagai korban dari kejahatan pidana. Nah jadi saya melapor ke polisi. Nah polisinya itu sebelum kan keadilan restoratif ini ada syarat-syaratnya juga nih Pak. Ini untuk di kepolisian itu 2,5 tahun untuk kurungannya seperti itu. Nah jadi itu bisa di restoratif justice kan. Tetapi ketika restoratif justice ini tiba di kepolisian, itu yang menangani terlebih dahulu itu pihak kepolisian terlebih dahulu atau memang babi ini sendiri gitu. Jadi Bapak dan peran kepolisian yang sebenarnya itu perannya itu berkesinambungan atau bagaimana? Itu sih Pak. Terima kasih. Tingkatan babin yang ekonomi, sosial. Jadi ya semua serba polisi. Apa dari Mabes di bawah babin supaya babin itu ke masyarakat. Itu tadi, jadi pelunasannya bisa diselesaikan di tingkat babin. Sebenarnya Babin Katimas ini perannya itu memang untuk mediator antara warga atau masyarakat yang mempunyai konflik atau permasalahan. Jadi mempermudah bagi masyarakat kita. Dan tadinya dia mungkin ke kantor polisi yang tadi rugi, takut, ya sudah gimana kan? Itu dengan ada saya, apalagi kita saling kenal kan enak itu. Selanjutnya yaitu simulasi kegiatan mediasi yang akan dibawakan oleh rekan-rekan kami panitia. Di suatu desa Kamboja, ada seorang wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini terjadi bukan sekali atau dua kali, bahkan sudah cukup sering dan bisa dikatakan setiap hari. Kamu nih jadi istri nggak becus, rumah berserak, kerjaan nggak ada. Udah kamu saya kopi dulu. Kamu serius ngomong kayak gitu sama aku? Kamu tuh gak pernah ada di rumah, pergi pagi, pulang pagi, gak pernah berpenghasilan. Kamu berani seperti itu. Kamu tuh hanya minta duit. Sudah. Bapak ini sudah. Bapak tidak boleh melakukan KDRT kepada dari Ibu Ona. Gitu. Saya mendapatkan laporan dari warga-warga sekitar bahwa Bapak itu selalu membuat kegaduhan dengan cara KDRT terhadap Ibu Ona. Saya sebagai RT menerima laporan itu dan bertindak secara langsung bahwa Bapak ini melakukan kesalahan. Kalau memang Bapak tidak bisa berdiskusi dengan Bu Ona, maka kita akan berdiskusi langsung dengan Bapak Babin Katimas. Oke? Pak Heri dengan muka yang masih tersulut emosi tidak bisa membantah perkataan dari Pak RT untuk ikut dalam menyelesaikan pertikaiannya dengan sang istri. Iya, RT ya, masalahnya itu permasalahan. Bapak Mas, saya selaku dari RT Desa Kamboja mendapatkan laporan dari masyarakat kami, tetangga-tetangga dari keluarga dari Bu Ona dan juga Bapak Heri, bahwa saya mendapatkan laporan terkait dengan warga-warga sekitar bahwasanya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dari pihak Pak Heri ini mungkin tersulut emosi Bapak terkait dengan yang terjadi di rumah. Jadi maka dari itu saya menindak dan mendatangi rumah dari terkait. Ketika saya datang maka
saya melihat tidak ada titik terangnya di Ya. tengahnya. Jadi Ya. alangkah baiknya saya membawa kasus ini, kejadian ini Ya. langsung ke Bapak Kaptimas selaku ketertiban masyarakat. Iya, Pak Heri ya, Pak Heri yang Bu Ona ya. Jadi kalian nikah resmi atau bawa tangan ini? Nikah resmi bawa tangan? Nikah lari? Hah? Kalau nikah lari berarti tidak ada KDRT-nya, berarti penganiayaan jadinya ya. Jadi nikah resmi apa nikah sini ini? Nikah resmi, Pak. Nikah resmi. Nah, Bapak udah punya anak? Belum punya anak, kalau masih pengantin baru ya. Kelihatan dari wajah istrinya ya, pengantin baru ya. Oke, apa masalahnya Pak? Coba Bapak jelaskan kenapa masalah sampai Bapak kok cekcok sama istri sendiri, kenapa gitu? Apa masalah Bapak? Ini kita sambil apa? Setiap babinya menerima laporan seperti ini, ya babi pun harus membawa suasana mencair ya. Jangan mereka ini dengan datang dengan muka masa sama apa semua, kita pun kan muka kalau seperti ini kayak gini. Gak usah seperti itu ya. Jadi itu datang masyarakat menyampaikan permasalahannya, mereka ini pasti ada masalah ini ya. Jadi kita pun, saya sebagai polisi babi ya, tidak langsung memvonis si ini yang salah, yang ini yang benar, enggak ya. Makanya saya harus mencari apa dulu, menilai dulu si mereka ini. Penting kita jangan beremosi, tidak terpancing dengan apa yang dia rasakan pada saat itu. Biasa itu ya. Coba kenapa ada, jelaskan gimana. Permasalahannya itu udah dari bulan lalu, Pak. Cuman karena istri saya ini tidak bisa menahan emosinya, saya pun sebagai suami juga malu, Pak, karena permasalahan ini keluar dari lingkup privasi kami. Cuman karena suara dia terlalu besar sehingga mengganggu tetangga-tetangga yang lain, Pak. Dan saya pun merasa sebagai suami, saya pulang malam itu pernah ada kerja, Pak. Saya kerja sebagai supir, dan istri saya ini dia tidak mengerti dengan situasi pekerjaan saya. Dia kira saya di luar Cewek ya, cewek ke BP lah, enggak. Jadi kerja cari nafkah lah ya. Iya, Pak, mencari nafkah. Main ke BP enggak ya? Enggak, Pak. Terus Jadi keuangan rezeki yang saya dapat Ya. tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, Pak. Sedangkan kita namanya hidup di dalam kehidupan ini kadang di atas kadang di bawah kan, Pak. Jadi nggak semestinya kita di atas, dan istri saya ini jauh dari kata rasa bersyukur. Gimana Ibu, gimana Bu? Apa yang disampaikan oleh Pak Heri ini apa seperti itu atau gimana? Atau dia nambah atau Ibu yang memang mencari sensasi untuk mencari kegaduhan di tempat Ibu itu? Kenapa? Sebenarnya tuh salah Pak. Sebenarnya Salah? dia nggak bekerja Pak. Jadi betul saya bilang ke BP berarti dia atau main judi dia. Yang bekerja tuh saya. Ya. Jadi selama dia pergi tuh dari pagi pulang pagi tuh nggak menghasilkan. Berarti apa yang disampaikan sama Heri ini nggak benar. Iya, PT benar. mana PT? Kalau PT tahu mereka gimana nih? Apakah benar Heri ini bekerja sebagai supir atau apa yang disampaikan sama siapa nih ibunya ini benar gitu? Kan PT yang lebih tahu ya di situ ya. Penglihatan saya sehari-hari dari Bapak Heri ini, dia memang pulang malam, tapi saya tidak tahu pasti apakah dia itu pulang dari kerja atau dia dari tempat hal yang lain. Jadi yang saya terima dari laporan-laporan masyarakat, dia bekerja. Saya melihat juga bahwa ya ini mungkin tersulut emosi ya, gara-gara sama-sama egois, tidak ada jalan tengah, maka terjadilah pertengkaran. Oke ya, berarti apa yang disampaikan Pak Heri berbeda apa yang disampaikan sama ibunya ya. Siapa yang benar, siapa yang salah, berarti kan kita kan tidak bisa memutuskan siapa yang benar, siapa yang salah. Cuma saya mengingatkan aja, saya sebagai babin yang bertugas di wilayah sini hanya mengingatkan kepada Pak Heri dan Ibu bahwasanya perbuatan yang kalian lakukan ini sudah meresahkan warga sekitar ya, meresahkan warga sekitar sehingga PRT warga. Jadi ini babin ya, babin seperti itu kami ya, teman-teman ya. Kita mengingatkan bahwasanya mereka ini membuat suatu kegaduhan sudah meresahkan warga sekitar ya. Kemudian tadinya yang Anda Pak Heri tidak melakukan
pemukulan ya. Tapi lama-kelamaan apabila Anda melakukan suatu pemukulan berarti kan udah langsung kekerasan di rumah tangga. Begitu kan sebaliknya juga dengan Bu Ona ya. Bu Ona juga demikian. Rasanya Bu Ona juga tempelin suaminya, berarti kan sudah ada kekerasan ya. Berarti kan ya tidak pantas lah dalam rumah tangga itu saling mukul ya. Jangankan mukul, apalagi cekcok seperti ini masyarakat menilai kita rendah kali di masyarakat ya. Rendah dianggap sebelah mata kita dengan masyarakat. Nah, jadi saya minta Pak Eri, kalau memang Pak Eri benar-benar bekerja, buktikan kepada si istrinya. Apa yang telah Bapak lakukan setiap malam pulang berangkat pagi ya? Berangkat pagi, pulang pagi. Apa yang dilakukan? Berapa biaya untuk memberi nafkah pada istrinya ini? Berapa? Sementara Ibu Ona tidak yakin kamu melakukan pekerjaan itu. Kalau memang kamu melakukan pekerjaan itu, buktikan. Apa yang bisa kamu buktikan? Bahwasanya kamu bekerja sebagai supir, sehingga Ibu Ona bisa percaya. Dan dia pula, kalau benar kamu memang betul supir, yang gak salah sampai dari pagi sampai ke pagi, gimana kamu bisa memberikan nafkah batin kepada ibu istrimu ini? Saya juga tadi sudah emosi Pak, karena saya bekerja kan sudah di luar sudah capek Pak, ditambah lagi di dalam rumah situasinya berserak, gak karuan, dan dia pun juga belum masak buat saya Pak. Oke, Bona ya, kalau memang Bona masih nggak percaya juga sama dia, Bona percayakan sama saya ya, percayakan sama saya akan mintai suami ibu ini ya. Benar nggak dia itu kerja ya? Benar, jadi kamu kerja ya. Kamu sama saya nih, kalau kamu mengingkari apa yang kamu sampaikan ini, tetap datang sama saya. Kalau kamu main cewek, main judi online ya, apalagi pakai narkoba di luar, saya tangkap kamu nanti ya. Ya, Bona ya, Bona percayakan sama saya ya, percayakan sama saya yang akan awasi dia ya. Kemudian nanti apa-apa perkara yang akan saya dapatkan saya laporkan sama ibu, dan saya tidak lanjut ke dia. Terus sekarang ibu jangan sampai ya bertentang lagi di wilayah tempat tinggal kita ya. Dan kamu juga Pak Heri jangan juga seperti itu ya. Kalau memang bekerja jangan ya, kasih waktu untuk suamimu ya, kasih waktu, jangan ya nggak wajar ya. Kalau bagi saya nggak wajar dari pagi pulang pagi, nggak wajar ya. Jadi kamu harus komen ya. Kalau kamu komen memang kamu bekerja untuk istrimu ya silakan ya. Tapi kalau memang itu bohong, ya kamu nanti urusan sama saya nanti. Oke, jadi kita menekankan si suaminya, mempercayakan supaya si istrinya ini meyakinkan kita bahwa dia percaya sama kita untuk mengawasi suaminya gitu. Oke? Baiklah, dengan berakhirnya simulasi kegiatan mediasi tadi, berakhir pula acara atau kegiatan kita pada hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Rasmudi, yang telah bersedia menjadi pemateri pada kegiatan kami. Terima kasih juga atas kerjasama rekan-rekan tim yang telah menyukseskan kegiatan ini, dan terima kasih kepada teman-teman khususnya Angkatan 22 yang dari kelas A maupun kelas B yang bersedia hadir kegiatan hari ini. Semoga dari kegiatan ini kita mendapatkan banyak pembelajaran dan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari ke depannya lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.